Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Yuda Irwanto, Fakultas Hukum Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang teori-teori dalam sosiologi hukum, dimana jika mengutip dari salah satu ahli hukum Indonesia, yaitu Sacipto Raharjo, yang mengungkapkan bahwa teori-teori dalam sosiologi hukum memberikan penjelasan terhadap kenyataan dalam masyarakat, apakah itu berupa kondisi sosial maupun historis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau sharing dengan teman-teman tentang teori-teori sosiologi hukum. Ada 3. Yang pertama ada teori klasik, yang kedua ada teori makro, dan yang ketiga ada teori empirik. Yang pertama yaitu teori klasik, di mana dikemukakan oleh Eugen Englich, seorang ahli sosiologi hukum pada era klasik, dengan karyanya yang berjudul Fundamental Principle of the Sociology of Law, yang terkenal dengan konsep yaitu living law, yang berbeda dengan pemikiran sosiologis sebelumnya seperti mazhab sejarah yang bersifat metafisis dengan subjek individu yang abstrak. Maka beliau mengemukakan pemikiran tentang sosiologi hukum dengan membahas hubungan antara hukum dan kelompok sosial. Teori yang kedua yaitu teori makro, yang menjelaskan hubungan atau kaitan antara hukum dengan bidang-bidang lain di luarnya, seperti budaya, politik, ekonomi, dan lain sebagainya, sebagai pembahasan di luar itu, dalam memberikan pemberitahuan tempat terhadap hukum dalam konteks yang lebih luas, yaitu hukum tidak dapat dibicarakan terlepas dengan faktor-faktor tersebut, di mana hukum memiliki habitat dan kenyataan yang tidak ditinggalkan dalam kajian sosiologi hukum. Pencetus dari teori tersebut yaitu ada 2, yaitu Durkheim dan Max Weber, yang merupakan tokoh-tokoh juga dalam sosiologi hukum yang mengungkapkan teori tentang makro ini dengan karya-karyanya yang melihat sosiologi hukum sebagai kajian terhadap masyarakat sebagai suatu keseluruhan, sehingga kajian hukum juga ditempatkan pada kerangka pemikiran tersebut. Kalau kita melihat lebih jauh, teori makro yang dikemukakan oleh Durkheim menyatakan bahwa hukum yang dipakai oleh masyarakat berpadanan dengan tipe solidaritas masyarakat di tempat tersebut, di mana solidaritas masyarakat terdiri dari 2 macam, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Kalau kita melihat juga teori makro yang dikemukakan dan dikaji oleh Max Weber melalui karyanya yang terkenal pada tahun 1925, di tengah-tengah suatu reformasi besar yang ditandai dengan kapitalisme memberikan atau merupakan kunci dari semua gejolak perubahan yang terjadi dalam masyarakat Eropa. Yang ketiga yaitu teori empirik yang dibangun atau yang dikemukakan oleh Donald Black, yang merupakan salah satu pemikir penting dalam aliran positivisme sosiologi hukum, yang ingin memisahkan antara fakta sosial dari unsur-unsur lain seperti tujuan, nilai, ideologi, dan lain sebagainya, di mana hukum adalah suatu yang diamati secara eksternal. Teori empirik yang dibangun oleh Donald Black ini tidak mempunyai hubungan dengan hal-hal yang bersifat psikologis, di mana hukum tidak mempunyai cita-cita, tujuan, dan lain sebagainya. Perilaku hukum bukan merupakan perilaku individu dengan semua aspek psikologisnya, tetapi
perilaku yang teramati melalui data kuantitatif berdasarkan pengamatan eksternal yang menjadi dasar dibangunnya proposisi teori ini. Mungkin sekian pemaparan dari saya tentang teori-teori sosiologi hukum. Saya harap masukan kritik dari teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.